Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Tuhan yang pertama beserta maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah
Kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Aku susah jiwa
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Marilah kita membaca secara responsoria. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka bertanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat pada hari ini Minggu 4 Februari 2024. Warta yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Seksagesima yang artinya 60 hari sebelum Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Warta kedua, berita kelahiran. Pada hari Selasa 7 November 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Leonardo Sibagariang, Inang Herlina Borutinambunan, beralamat Jalan Delman Utama 1 nomor 31, RT 7 RW 11 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Banjar Bendi Peninggaran dengan NPJ 1895. Berita kelahiran yang kedua, pada hari Selasa 2 Januari 2024 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Juni Parlin Hasudungan Hutapea, Inang Mastiur Oktavia Elfrida Borus Sianipar. Alamat Jalan Delman Utama nomor 15 RT 12 RW 9 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Banjar Bendi Peninggaran dengan NPJ 1916. Kedua anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati kedua anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Warta ketiga, berita pernikahan. Telah menerima pemberkatan nikah Saudara Andreas Sembara Silalahi SE, putra dari Amang Arsa Sasta Sihon Hadomuan Silalahi, dan Inang Tiur Helen Rismaria Boru Sirait. Alamat Jalan Masjid Al-Abror nomor 37 RT 6 RW 1 Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Dengan Saudari Heni Yolanda Boru Hutauruk, putri dari Bapak B Hutauruk almarhum, dan Inang Rosmelati Boru Siregar. Alamat Jalan Matahari Raya nomor 42 Helvetia Medan. Anggota Jemaat Gereja HKBP Dame Resort Dame Medan. Pemberkatan nikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 di Gereja HKBP Dame Resort Dame Medan. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang telah melangsungkan pernikahan tersebut. Warta keempat, dikenakan siasat gereja atau RPP HKBP. Mulai hari ini, Minggu tanggal 4 Februari 2024, telah dikenakan siasat gereja atau RPP HKBP kepada Saudari Herli Burugultom, beralamat Jalan Peninggaran 3 RT 12 RW 9 nomor 110 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Banjar Bendi Peninggaran, karena telah menikah tanpa sepengetahuan gereja. Warta kelima, kebaktian Bonaton Huria. Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 19.30 WIB di gereja akan dilaksanakan kebaktian Bonaton Huria tahun 2024. Oleh karena itu seluruh kegiatan sermon, kategorial, pertanyaan Banjar, pelajar CD dan latihan kor sudah mulai aktif kembali. Para jemaat Tuhan dihimbau untuk hadir dan mengikuti kebaktian tersebut, dan para pengumuman kor untuk mengisi nyanyian pada hari tersebut, dan warta ini dianggap sebagai undangan resmi kepada seluruh jemaat. Warta keenam, kegiatan sermon. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu 2024 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, maka untuk sementara waktu semua kegiatan sermon, pertanyaan Banjar dan lainnya mulai tanggal 12 sampai 14 Februari 2024 dihentikan karena masuk masa minggu tenang. Tanggal 15 Februari 2024 semua kegiatan boleh aktif kembali. Pertanyaan Banjar yang dilaksanakan setiap hari Selasa
akan dimulai pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024. Demikian untuk kita ketahui bersama. Warta ketujuh, Pemilu Serentak 2024. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menyelenggarakan pemilu untuk memilih calon-calon anggota legislatif atau pileg secara optimal dan rasional. Sehubungan dengan itu, untuk menyukseskan pemilu 2024 adalah bagian dari perwujudan tugas dan tanggung jawab seluruh warga HKBP yang memiliki hak pilih dan sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam pemilu, kedaulatan rakyat harus digunakan dengan baik untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya untuk kepentingan diri dan kelompok sendiri. Dari Yakobus 2 ayat 1-13. Marilah kita mendoakan dan menyambut pemilu 2024 dengan sukacita sebagai kesempatan kita bersama-sama anak-anak bangsa untuk menunjukkan partisipasi dalam pembangunan bangsa sebagai gereja yang ekumenis dan inklusif. Warta ke-8, Kebaktian Penghiburan. Pada hari Rabu 7 Februari 2024 pukul 20.30 WIB di ruang konsistori setelah sermon Parhalado akan dilaksanakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Pomparan Nyonya Marisi Tiarma Rowli Perhusip Bursitompul. Dihimbau kepada Parhalado dan Jemaat Banjargodung agar menghadiri acara penghiburan tersebut. Warta ke-9, Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dalam kebaktian Minggu pukul 7.30 WIB akan diadakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua yang ingin membawa putra atau putrinya menerima baptisan kudus dapat menghubungi Sintua Banjar dan mengikuti persiapan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Januari 2024 pukul 18 WIB bertempat di ruang konsistori dan membawa surat pengantar dari Sintua Banjar, fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Demikian untuk diketahui. Warta ke-10, Panitia Pembangunan. Panitia Pembangunan Rumah Dinas Huria untuk Pendeta menghimbau kepada seluruh warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama yang telah berkomitmen mendukung pembangunan dalam bentuk dana untuk segera menepati komitmennya demi kelancaran pembangunan rumah dinas Huria tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan jemaat yang sakit. Nyonya A. Simanjuntak Boruna Baban dirawat dari Banjar Ciputat sekitarnya dirawat di Rumah Sakit Internasional Bintaro. Demikian warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini. Warta yang tidak dibacakan bisa dilihat pada stensilan yang ada pada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Manginang. Kiranya atas penyertaan Tuhan kita semuanya sehat. Puji Tuhan. Amanginang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam ibadah kita kepada Tuhan pada saat ini,
firman yang akan menjadi renungan kepada kita, yaitu dari kitab Yesaya pasal 40, diawali dari ayat 21 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, mengapa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat, sebagai yang tetap dipelihara oleh Tuhan, mengapa perjalanan kehidupan kita ini sering sekali kita gampang dan mudah putus asa? Mengapa kita sering sekali semangatnya pudar? Dan mengapa kita sering sekali menghadapi hari-hari ini penuh dengan rasa khawatir dan keraguan-raguan, bahkan tidak yakin dengan kuasa penyelamatan Allah? Padahal kita tetap mengakui dan kita tetap selalu berdoa, beribadah kepada Tuhan, tetapi menjalani hari-hari kita tetap ragu dan bahkan mudah sekali putus asa. Banyaknya penderitaan, tantangan, hambatan, persoalan, masalah yang kita hadapi, yang harus kita hadapi, kita gampang semakin menderita dengan penderitaan itu. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Hal demikian bisa terjadi dalam perjalanan kehidupan kita karena memang didasari ketidakkeyakinan kita kepada siapa yang kita sembah, siapa yang kita yakini, dan siapa yang kita imani selama ini. Didasari ketidakyakinan itu, maka apa yang menjadi persoalan, rintangan, tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita ini, maka kita akan gampang untuk putus asa. Amang-inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang seperti inilah yang disebut seperti orang-orang yang selalu mengandalkan cara kerjanya sendiri. Orang-orang yang selalu mengandalkan pikirannya sendiri. Orang-orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan orang-orang yang selalu menuntut kepada Tuhan. Dia tidak pernah meminta. Dia tidak pernah dalam hal mencari. Dia tidak pernah dalam hal mengetuk pintu. Sebagaimana yang disampaikan dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu. Maka tidak heran bagi kita lihat orang-orang, kita sebagai umat Kristiani gampang sekali putus asa. Tidak ada semangat, tidak ada gairah, tidak ada harapan, tidak ada suatu keyakinan yang luar biasa. Kalau aku bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, aku siap dan pasti akan diberikan sukacita. Itu sangat susah dalam prinsip perjalanan kehidupan kita ini. Maka dengan demikian amang-inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengajak kita, mengingatkan kita, dan Yesaya menegaskan hal ini juga kepada bangsa itu yang terbuang ke pembuangan Babel. Di mana ketika mereka menderita selama 70 tahun. Dan itu konsekuensi dari perbuatan mereka. Karena apa? Karakter tadi, sifat tadi, ketidakyakinan tadi. Semangat mereka yang tidak lagi berkobar lagi. Gairah mereka, iman mereka tidak lagi kokoh. Sehingga konsekuensi itu harus mereka hadapi. Mereka harus menderita. Padahal mereka tahu. Padahal mereka dengar, padahal mereka mengerti sejak mulanya bagaimana kuasa cinta kasih Tuhan itu yang mereka terima. Bahkan dari nenek moyang mereka. Itu makanya tadi sampaikan, hai Yakub, hai Israel. Itu adalah ungkapan kepada mereka supaya mereka mengingat dari mulanya bagaimana cinta kasih Tuhan itu. Tetapi mereka lupa. Tetapi mereka mengandalkan pengertian sendiri. Memakai cara kerja sendiri yang selalu menuntut, dan hal itu selalu kita lihat dari perjalanan mereka sejak mereka keluar dari penjajahan Mesir. Amang-inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus yang Tuhan kita, maka hal yang sama juga ketika Anda tadi mengungkapkan, menegaskan, menyampaikan, menyerukan dengan berdiri. Lipatan tanganmu yang begitu genggam kuat menyatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Itu tidak boleh tidak kita hidupi. Supaya kita tidak terjerumus dengan hal tadi. Maka hal yang sama juga ditegaskan oleh Yesaya dalam firman yang dia terima daripada Allah dari ayat 22 sampai ayat 26. Di mana ketika dia menyatakan dia yang bertahta, dia yang membuat, dan seterusnya. Hal itu dia sampaikan supaya mereka merenungkan, mengingatkan kembali bahwasanya ternyata mereka harus mentransformasi diri, memperbaharui diri, merubah cara pikir mereka dan bahkan iman mereka yang harus tetap tertuju kepada Allah. Kalau memang betul-betul mereka merasa menderita, bergumul dengan tantangan-rintangan yang mereka hadapi semasa dalam pembuangan di pembuangan Babel. Maka dengan hal demikian juga amang-inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah yang menjadi pondasi dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tidak ada yang tidak bisa kita andalkan dari perjalanan kehidupan kita ini kecuali Allah. Kecuali Tuhan yang kekal itu. Yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus.
Dan hal itu juga ditegaskan dan ditanyakan oleh Yesus dalam kitab Yohanes itu. Yohanes pasal 14 ayat 10 diawali di ayat 10 itu. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan hal ini juga yang menjadi sebuah perenungan kepada kita amang ina saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengingat bahwasanya Allah itu betul-betul kekal. Kekekalannya bukan hanya dalam kekuasaannya, tetapi cinta kasih yang tidak pernah unlimited. Cinta kasihnya tidak pernah terbatas. Manusia boleh cinta kasih terbatas dan sering PHP, tetapi Allah tidak pernah PHP, tetapi dia SHP. Tahu SHP? Sumber pengharapan pasti. Sumber harapan pasti. Dan itu tidak bersyarat. Dan itu tidak pernah memiliki expired. Tetapi itu tetap berlangsung seterusnya sampai selama-lamanya. Asalkan Anda, kita semuanya betul-betul meyakini bagaimana kuasa Tuhan itu. Tetap tahu bagaimana suara Tuhan, cara kerja Tuhan itu. Tetap mendengar dan tetap mengerti, memahami apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Skenario perjalanan kehidupan kita ini. Amang ina saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apalagi di zaman milenial ini, kita diperhadapkan dengan teknologi, diperhadapkan dengan manusia-manusia sekarang ini yang mengandalkan kecerdasannya, tidak lagi mengandalkan kecerdasan spiritual, yang hanya mengandalkan intelektual dan menghasilkan kehidupan yang individual. Bagaimana kita menanggapi ini? Bagaimana kita menyikapi ini? Maka jangan bangun tembok pemisah dengan Allah dengan cara kerjamu sendiri. Tetapi bangunlah tembok pemisah dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai kita tidak mau hidup bersekutu dengan Allah. Jangan sampai kita menjaga jarak dalam persekutuan, dalam ibadah minggu, pertanyaan, sermon dan lain sebagainya. Atau bahkan dalam peribadahan di tengah-tengah keluarga kita bersama dengan anak cucu kita. Sebab Allah itulah yang menjadi andalan kita. Dari dialah kita mendapatkan jaminan. Dialah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan penderitaan kita. Dan dialah yang akan selalu memberikan jawaban yang benar kepada kita. Dia tidak pernah memberikan jawaban yang palsu atau sekedar dugaan. Tetapi dia adalah Tuhan Allah yang kekal, yang selalu mengasihi kita. Itu makanya amang ina saudaraku yang terkasih, kalau boleh ini pernah saya ulangi dalam khotbah. Pernah dikatakan demikian, pencipta tidak pernah melupakan yang diciptakannya, tetapi si yang diciptakan yang mau melupakan si pencipta. Amang ina saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan ini bukan sekedar asumsi, ini bukan sekedar prasangka, tetapi betul-betul fakta nyata yang kita alami, yang kita imani dan kita rasakan sampai detik ini. Boleh kita lihat dari fakta-fakta nyata yang dalam kisah-kisah perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan bahkan dari zaman-zaman orang-orang beriman di gereja mula-mula sampai detik ini dalam perjalanan kehidupan saudara. Amang dan inang boleh mendengarkan dengan tenang, dengan tentram firman ini. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Anda sekarang ini boleh memuji muliakan nama Tuhan dengan suara yang indah, pikiran yang tertuju kepada Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai detik ini. Banyak rezeki, banyak lain hal yang mensukacitakan hati kita. Semuanya itu karena siapa? Kasih dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Pasti berbeda-beda. Sebelah sini sedikit, di sini banyak, di sini sedikit, sini sana banyak. Tetapi kalau kita yakin itu mengalir daripada Tuhan, itu akan tetap mengalir. Amang ina saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka hal itulah yang ditekankan oleh Yesaya tadi dalam firman ini melalui Allah itu dalam ayat 21 tadi. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Maka kita juga diajak harus betul-betul mengetahuinya. Betul-betul mendengar, harus betul-betul mengerti dan memahami bagaimana cara kerja Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Asal kita mau mengikuti proses yang Dia kehendaki dalam perjalanan kehidupan kita.
Puji Tuhan Amang Inang, sebagaimana tadi dalam kesaksian kita dan juga ungkapan kita, kita semuanya sehat dan teruslah sehat dalam penyertaan Tuhan. Amin. Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tadi umat Israel 70 tahun dalam pembuangan Babel, di mana ketika mereka konsekuensi dari perbuatan mereka. Tetapi pada saat penderitaan itu mereka tetap menyalahkan Allah. Nah ini karakter kita sebagai manusia, karakter kita sebagai umat. Tidak pernah melihat bagaimana rasa syukur yang luar biasa itu. Tetap ketika ada persoalan, rintangan dan tantangan, selalu pertama sekali menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan Tuhan dan bahkan tidak percaya dengan kuasa Tuhan dan bahkan menolak dengan apa yang disebut dengan kasih penyelamatan Allah. Boleh kita lihat Amang Inang di hal itu dalam di ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Siapa maksudnya? Dewa-dewa Baal, ilah-ilah yang terjadi di pembuangan Babel, di mana ketika mereka harus dipaksa menyembah itu, dan mereka seakan-akan, di manakah engkau Tuhan? Bukankah kami inilah umatmu? Mengapa engkau tidak membebaskan kami? Betulkah kuasamu? Betulkah cintamu? Pertanyaan itu selalu muncul dalam pikiran mereka, sehingga dogma atau doktrin dan sejarah yang mereka terima itu mereka lupakan. Mungkin hal yang sama juga sedang terjadi kepada kita Amang Inang. Tetapi yakin dan imanilah bagaimana berkat Tuhan sejak mulanya yang kita terima dari oputes jolo-jolo tubuh, satu nuaeng, bahkan sampai kepada cucu kita sampai saat ini. Kiranya tetap terberkati oleh Tuhan. Maka dengan demikian Amang Inang, saudaraku, Tuhan tidak bisa dibandingkan ketika Allah tadi bertanya demikian kepada bangsa itu melalui Yesaya. Tuhan tidak bisa dibandingkan dan tidak ada yang bisa melebihi Tuhan dan tidak ada yang bisa melampaui daripada cinta atau kuasa daripada Tuhan. Sebab dialah yang disebut tadi, ia maha kuasa dan maha kuat. Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita ini seperti perjalanan kehidupan orang Israel tadi, yang gampang sekali putus asa, menyerah dan bahkan bersungut-sungut dan tidak yakin dengan kuasa Tuhan. Kita lihat bagaimana pertanyaan mereka di ayat 27 itu. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia menuntut haknya. Padahal kewajibannya untuk menyembah, tetap setia bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak jalankan. Maka hal itu juga perlu menjadi perenungan kepada kita. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah bernyanyi, sudah mereka persembahan, sudah membantu orang-orang lain di sana, seturut dengan kemampuanku. Kenapa sampai detik ini belum engkau jawab doaku? Jangan-jangan motivasimu yang salah. Bukan niatanmu yang tidak baik seturut dengan firman Allah. Maka dengan demikian Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah tadi yang saya sebutkan tadi, keraguan-raguan tadi, ketidakyakinan tadi, gampangnya semangat dan gairah dan putus asa dalam pengharapannya menjalankan hari-harinya. Maka dengan demikian Amang Inang, kita harus betul-betul mengetahui, kita harus betul-betul mendengar, kita harus betul-betul mengerti dan memahami bagaimana cara kerja Allah yang kekal itu dalam perjalanan kehidupan kita. Maka itu akan menjadi berbuah. Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernah demikian seorang laki-laki pulang dari pasar. Dia ingin pulang ke rumahnya dan dia harus berjalan kaki. Ketika dia membawa belanjaannya ini, dalam perjalanan di bawah matahari yang terik, dia harus berjalan, lalu dia sudah mulai lelah dan ngos-ngosan. Dia harus ingin beristirahat sejenak. Lalu dia beristirahat di bawah pohon jambu air yang agak tinggi dan besar. Lalu dia membaringkan tubuhnya dan dia menatap ke atas. Dia mengatakan demikian dalam pikirannya, kok bisa-bisanya ya Tuhan ini tidak adil? Pohon ini tinggi, besar, tetapi buahnya kok kecil. Padahal semangka besar,
tetapi tidak memiliki pohon, hanya merambat. Kok Tuhan ini nggak adil ya? Dia selalu memandang jambu air itu dari bawah dengan pohon yang tinggi. Dia terheran dan merasa tidak adil Tuhan itu dengan ciptaannya, lalu dia tertidur. Dengan angin sepoi-sepoi yang selalu dia rasakan. Lalu dia tertidur. Tidak lama kemudian satu buah jambu air itu terjatuh ke mukanya. Lalu ketika jambu air itu terjatuh ke mukanya, dia langsung terbangun. Dan dia langsung menyadari, oh iya, gara-gara jambu ini nih pikirnya. Tetapi setelah dia ingat tadi persoalan yang dia pikirkan tadi, ketidakadilannya menurut dia terhadap semangka itu, dia pikir, puji Tuhan, andai kata kalau semangka ini yang jatuh, kayak mana mukaku yang ganteng ini ya pikirnya. Maka hal yang sama juga mungkin Amang-Inang. Kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita, hal itu mungkin bisa terjadi. Mereka sana tidak pernah beribadah, kok bisa mereka memiliki rezeki yang besar. Orang sana nggak pernah sekolah, kok bisa memiliki jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Pergumulan itu pasti kita lihat dan kita alami, dan kita banding-bandingkan, dan kita menyalahkan Tuhan. Maka syukuri apa yang ada padamu. Maka ketika Tuhan memberikan jabatan yang baik, memberikan kekayaan yang berlimpah kepada saudara, syukurilah. Dan jangan kita posisikan diri bahwasanya melalui hal itu hidup akan terjamin. Tetapi ketahuilah, dengarkanlah suara Tuhan, mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan ingin memakai engkau menjadi alatnya, menjadi saluran berkat kepada orang lain. Melalui jabatanmu, kekayaanmu, dan lain sebagainya, bahkan kecerdasanmu. Amin. Supaya engkau Amang-Inang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan tidak menjadi sumber penderitaan bagi orang lain. Maka hal yang demikian juga saya katakan kepada Amang dan Inang sini. Yang tidak memiliki kesempatan harta yang berlimpah, kecerdasan intelektual yang baik, dan kekayaan yang lainnya, jangan posisikan dirimu sedang terpuruk dan memiliki penderitaan yang luar biasa. Tetapi posisikan dirimu semakin dekat kepada Tuhan, supaya nanti dalam kesiapanmu lebih dekat kepada Tuhan, engkau siap ketika Tuhan memberikanmu kelimpahan. Amin. Mamang pogus dua, sarung dia ku toy mana polmar minggu ina musik. Gak ada persembahanku, Amang, ngapain aku beribadah? Gak adil Tuhan ini. Datang yang memiliki yang berkelimpahan, udah Amang, kasih persembahan aja langsung 1 bulan. Sekali-sekali aja nanti datang ibadah. Palingan nanti kalau ada hari-hari besar. Jangan. Tetapi sadarilah, ketahuilah tadi seperti ini disampaikan oleh Yesaya. Ketahui, dengarkan. Dan mengertilah bagaimana kehendak Tuhan itu. Dan saya yakin Amang dan Inang mengetahui itu. Dan saya yakin Amang dan Inang mengerti itu. Dan saya yakin Amang dan Inang mendengarkan suara Tuhan itu. Sehingga Anda tetap di bawah naungan Roh-Nya yang kudus. Sehingga Anda pun menjadi orang-orang yang terberkati. Dan membawa berkat di tengah keluarga, pekerjaan, dan dimanapun berada. Saya yakin dan percaya itu. Maka dengan demikian Amang Inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hal inilah yang disebutkan oleh Yesaya tadi di ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pertanyaannya Amang Inang, siapa di sini yang mampu mengatakan dirinya tidak memerlukan semangat, tidak memerlukan pertolongan, tidak memerlukan dukungan atau topangan daripada kuasa Tuhan? Ada yang berani? Tidak ada yang berani. Maka ketika kita tidak berani, berarti kita sadar dan memahami, ternyata aku ini lemah. Ternyata aku ini butuh pertolongan Tuhan. Ternyata aku ini tidak boleh mengandalkan pikiranku saja, tetapi aku harus mengandalkan cara kerja Allah. Sebab cara kerja Allah tidak pernah menjerumuskan aku ke tempat yang membuatku duka, tetapi selalu mendatangkan suka. Maka dengan demikian Amang Inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Sebagaimana tadi diserukan dalam ayat terakhir tadi. Marilah kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, apa yang disebut di sini?
tetap setia dan taat dan mau memperbaharui diri, mau menerima dan mau bertobat, berjuang dalam iman dan tetap melakukan proses seturut dengan kehendak Tuhan. Yakin dan percayalah Mang Inang. Yakin dan percayalah Mang Inang. Tuhan akan mensukacitakan hatimu. Oleh karena itu Mang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian juga dengan kita, diingatkan pada hal ini supaya kita mau melihat bagaimana proses yang disampaikan oleh Allah dan kita mengerti dan memahaminya sehingga kita tetap taat untuk menggapai sukacita. Sebagaimana tadi di ayat terakhir juga seperti burung Raja Wali. Kita ketahui ya Mang Inang, burung Raja Wali itu bisa sampai berusia 40 tahun bahkan 70 tahun. Tetapi dia harus melewati proses. Pada saat dia berusia 40 tahun dia harus memilih dua resiko yang tinggi. Yang pertama, dia harus mau menderita untuk mendapatkan kekuatan baru. Dia harus mau menderita dulu, baru yang kedua. Kalau dia tidak mau menderita, dia harus siap dimangsa dan mati. Di usia 40 tahun burung Raja Wali kita tahu paruhnya semakin panjang dan akan makin bengkok dan akan mengenai ke dadanya, dan hal itu akan membahayakan kepada dia. Cakarnya, kukunya akan semakin tidak lagi memiliki kekuatan. Sayapnya semakin lebat sehingga dia tidak mampu lagi kuat untuk terbang tinggi. Tetapi dia harus melewati proses itu. Ketika dia ingin menanggalkan semua penderitaan itu, dia harus terbang tinggi mencapai gunung tertinggi dan harus membangun sarang untuk lepas dari ancaman-ancaman yang ingin memangsa dia. Pada saat di sana dia harus berani dan mau mematukkan paruhnya itu ke batu sehingga paruhnya itu patah dan akan tumbuh paruh yang baru. Dan pada saat paruh yang baru itu akan mencabuti kuku atau cakarnya, akan tumbuh cakar yang baru. Ketika cakar dan kukunya tumbuh yang baru, maka itu akan menanggalkan semua bulu-bulu yang lebat tadi dan akan tumbuh bulu yang baru. Dan pada saat itu dia harus menahan sampai pulih kembali. Ketika pulih dalam usia 70 tahun dia sanggup. Dan dia memiliki kehidupan yang baru dan kekuatan yang baru. Maka hal yang demikian juga Amang Inang, kami ingin sampaikan kepada kita. Kuatlah, setialah, dan lihatlah bagaimana cara kerja Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia selalu mengandalkan cinta kasihnya kepada kita. Itu makanya selalu kita mengatakan, mengakui Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Maka dengan demikian Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika filsuf Yunani pernah mengatakan demikian, hanya ikan yang hidup yang mau melawan arus, bukan ikan yang mati. Maka hal itu juga satu renungan yang inspiratif untuk kita. Selagi diberikan Tuhan kesempatan waktu sampai detik ini, perbaharui dirimu yang kurang di hadapan Tuhan. Dan semakinlah hidup bersama dengan Tuhan, apa yang sudah kita terima agar menjadi berkat dan menjadi suatu teladan. Karena kita hidup dalam keteladanan Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, milikilah kekuatan dan semangat menjalani hari-hari ini. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, yakin dan percayalah kita akan terbang tinggi. Kita akan terbang tinggi sebagaimana burung Raja Wali itu menikmati alam ini, udara itu. Dan seperti itu juga kita akan berharap ketika kita dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan yang kekal. Karena kita yakini, imani, dan hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memampukanmu, Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Dan yang selalu menaungi kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Allah. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Melihat keberdosaan kami, melihat dari kekurangan kami, melihat
ketidaksetiaan kami, ketidaktaatan kami, melihat dari hal-hal pikiran dan cara kerja kami sendiri, kami tidak layak ya Tuhan. Engkau tetap memberikan kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami ini. Tetapi murka-Mu tidak lebih besar daripada cinta kasih-Mu. Maka hal demikian juga Engkau sampaikan kepada umat-Mu melalui anak-Mu Nabi Yesaya, supaya mereka umat yang Engkau kasihi, yang Engkau selamatkan itu mau memperbaharui diri, mau mendengar, tetap mengetahui dan mengerti bahwasanya perjalanan kehidupan mereka tidak pernah lepas dari cinta kasih Tuhan. Engkau tetap mengingatkan mereka agar mereka tetap Tuhan tetap setia, mau mendengarkan firman-Mu. Maka dengan demikian juga ya Allah ya Tuhan kami, banyaknya tantangan, persoalan dan rintangan yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami ini. Yang semakin banyaknya orang-orang yang tidak lagi menomorsatukan kerohaniannya, yang selalu mengandalkan intelektualnya, kemampuannya, kekuatannya. Maka jangan biarkan kami ya Tuhan ragu, khawatir, putus asa menjalani hari-hari kami ini. Sebab Engkaulah Allah yang kekal. Engkaulah Allah yang betul-betul tetap mengasihi kami, memelihara kami, mengajar-ajari kami. Maka dengan demikian tetaplah kami layakkan Tuhan di hadapan-Mu. Berikan kami hati yang tenang, pikiran yang fokus, hikmat dan kebijaksanaan, serta iman yang kokoh, supaya kami bisa ya Tuhan berani menyatakan diri bersama dengan Tuhan. Kami mampu melalui hari-hari kami tanpa putus asa. Tetapi kami meyakini dan mengimani Engkau akan memberikan berkat yang berlimpah dan anugerah-Mu kepada kami, sebagaimana gambaran yang disampaikan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Tidak akan pernah lagi lesu dan tidak lagi akan pernah lelah. Kami tahu ya Tuhan, seperti gambaran tadi di khotbah, bahwasanya anak muda, taruna-taruna yang lain, itu gambaran bahwasanya kehidupan kami tidak boleh ya Tuhan mengandalkan kekuatan kami. Maka Engkaulah yang kami andalkan, sebab Engkaulah yang menghibur kami, sebagaimana Engkau mengatakan itu kepada umat-Mu, hiburkanlah umat-Ku. Ya Bapa ya Tuhan kami, biarlah kiranya jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan memberikan jalan yang keluar. Tuhan memberikan jawaban yang baik, sehingga mereka tetap percaya diri bersama dengan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, tunjukkan segala pekerjaan yang baik, dan juga bagi mereka yang sudah pantas untuk menerima jodoh, dan Engkau memberkati di tengah keluarga mereka, antara anak dan juga orang tua. Dan semuanya ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati mereka. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan karunia Tuhan yang Engkau sampaikan kepada keluarga Leonardo Sibagariang, Inang Herlina Borutinambunan, dengan hadirnya seorang putra bagi mereka. Demikian juga kepada keluarga Parlin Hasudungan Hutapea, Inang Mastiro Tafia Elfrida Borusianipar, dengan hadirnya seorang putra bagi mereka. Berikan kepada mereka Tuhan kekuatan, kemampuan dan hikmat agar menjadi teladan yang baik kepada anak mereka yang Engkau karuniakan, sehingga anak itu menjadi anak yang terberkati, tumbuh kembangnya dalam mentalitas iman yang baik, dan menjadi berkat di tengah keluarga, di negara, bahkan di jemaat-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih untuk penyatuan yang Engkau berikan dengan berkat yang berlimpah kepada saudara kami Andreas Sembara Silalahi dan juga Henny Yolanda Borutauruk yang sudah menerima berkat Tuhan dalam pemberkatan nikah rumah tangga di hari Sabtu 20 Januari 2024 yang lalu di HKBP Damai Resort Damai Medan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan menjadi keluarga yang teladan. Bapa, kami juga memohon akan pengampunan Tuhan dan memohon untuk tuntunan Tuhan kepada saudari kami Herli Borugultom yang menerima siasat gereja. Tuhan, mohon berikan dia petunjuk,
Berikan kepada dia Tuhan hati yang mau diajar, agar semakin mengerti dan memahami perjalanan kehidupannya harus betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidupnya pun akan menjadi sukacita dimanapun dia berada. Bapa, kami juga akan bersyukur di gerejamu ini pada hari Selasa tanggal 6 Februari 24 pada pukul 19.30, di mana kami seluruhnya akan melaksanakan kebaktian Bonataun Huria 2024. Kiranya kami juga Tuhan, dengan langkah yang ringan, hati yang fokus dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, kami hadir untuk memuji muliakan nama Tuhan dalam pertanyaan nanti. Ya Tuhan, kami juga bermohon kiranya melalui penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, program pelayanan gereja di tingkat Huria, Resort Distrik, bahkan Hatopan berjalan dengan baik. Demikian juga kepada panitia pembangunan rumah dinas berjalan dengan baik. Dan kami juga bersyukur dan semakin Engkau berkati mereka ya Tuhan, yang menerima pertambahan usia, yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Pakai mereka ya Allah menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersaksi tentang kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bapa, dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu, sentuhlah ya Tuhan tubuh para amang inang yang sedang sakit. Jamah kepalanya sampai ujung kakinya, sehingga Nyonya Harumi Marlis Manurung Berutagulung, Sintu Insinyur M.H. Sihombing, Dr. Andus Martin Sri Alam Siregar, Sintu Dr. Andus Mulatua Pardede, Novita Lasminar Boru Tambunan, Sintu SP Sianturi, Nyonya Helmina Hutahayan Boru Siagian, Sintu Dr. Andus GP Manihuruk, Nyonya Sintua Kapan Jaitan Boru Silitonga, Iwan BM Tampu Bolon, Sintua Edo Rudi Klai Panjaitan, Nyonya Adi Maria Huta Barat Boru Sihombing, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nalu Tapea. Mereka menerima kesembuhan dan kesehatan yang berlimpah daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu ya Allah. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami sampaikan doa dan seruan kami ini hanya kepadamu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Dalam hidupku
satu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.